buka pikiran kenapa sih Jokowi menurut Bapak itu nggak bisa berbohong? Setiap manusia itu bisa berbohong, Pak. Ini tempat kita Jangan podcast ini kan mendewakan. namanya open minded. Iya, Open minded. iya, Kita makanya buka buka pikiran pikiran. kita. Tetapi Kenapa Bapak tapi kalau mengkultuskan teman-teman kali memaksa Jokowi saya ini? untuk meyakini apa yang diyakini juga nggak bisa. Saya mau loncat lagi ke yang baru mulai rame-rame ngambang-ngambang, masih belum ngambang-ngambang gitu kan, gimana bentuk struktur kasusnya, tahu muncul seorang Mas Dian Sandi dengan yakin betul bahwa inilah foto ijazah asli Jokowi. Nah, itu gimana ceritanya? Yang kita tahu ijazah aslinya kan dipegang oleh Jokowinya dong. Kok bisa ada? Nah, kok bisa Anda dapatkan itu? Apa dipinjemin oleh Jokowinya? Nah. Atau dari mana itu? Dapat foto dari mana itu? Katanya asli lagi kan? Bahwa apa yang saya posting waktu itu pada tanggal 1 April dengan keyakinan bahwa itu adalah asli. Pendekatan sejarahnya ini kan menurut saya itu sangat penting karena yang diungkap oleh beberapa pakar belakangan ini justru adalah pendekatan teknologi, pendekatan sains, software dan lain sebagainya, ilmu-ilmu kekinian. Sampai pada satu titik sebelum tanggal 1 April itu saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan saya adalah politisi PSI, kebetulan juga saya dari tahun 2014 adalah ya kita sebut saja pendukung Pak Jokowi gitu. Jadi agak lekat gitu dengan pertanyaan itu. Ketika disuguhkan pertanyaan dengan basis-basis teknologi seperti hasil-hasil software itu, saya pun kebingungan menjawab. Kenapa ya sampai bisa terjadi seperti ini gitu. Bahkan di titik tertentu pada saat itu saya sempat juga meragukan. Dalam arti karena kan saya juga tidak berinteraksi dengan Pak Jokowi. Apakah ini asli atau palsu? Saya tentu tidak bisa menjawab itu. Lah barulah saya masuk kemudian, karena saya tidak expert di bidang teknologi itu, saya coba masuk dalam pendekatan sejarahnya. Saya hubungi satu orang yang kebetulan pada saat itu saya pernah menjadi staf khusus di Provinsi NTB waktu tahun 2018 tahun 2023. Di situ ada satu orang namanya Pak Andi Pramurya yang pernah saya sampaikan juga di diskursus net itu. Beliau dulu satu angkatan dengan Pak Jokowi. Beliau dengan kebanggaan itu menceritakan bahwa beliau pernah berkuliah dengan Pak Jokowi. Itu dasar saya untuk mencari tahu kemudian sebenarnya apa saja yang harus saya butuhkan untuk dapat membuktikan atau setidaknya untuk diri saya sendiri dulu untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah atau wisuda di UGM. Dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Maksud saya alumni-alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Ada nggak di teman-teman seangkatan Ada, Jokowi? Pak. Tunggu dulu, pertanyaan saya belum kelar. Yang punya pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang. Ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Nah, maksud saya begini, kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu. Kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah sekarang masalah tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Kan ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. Foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu dari mana sumber foto ijazah yang saya upload itu. Tetapi Katanya saya tadi di belakang dari UGM. Bukan? Tapi saya bisa menceritakan kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Nah, tahun 2022 UGM ini pernah melakukan acara
menyelenggarakan acara di mana di situ ada sekitar 30 mahasiswanya pada tahun 1980 itu berkumpul Pak membawa ijazah-ijazahnya. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu melalui layar yang besar. Ada di berita di CNN, ada di berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Simple Mas. Saya hanya butuh kejujurannya dia. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Ya udah, Joko Widodo. clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan 0 nilainya. Ini Alasannya. testimonium di auditu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Jadi kalau bukan dari orangnya langsung, mau kita berdebat itu foto dari mana, dari temannya, mau 1000 teman Mas yang disampaikan, mau 1000 kawan atau foto apapun, selesai. Orangnya langsung yang harusnya. Jadi kok Anda berani Mas nuliskan itu asli? Dari mana aslinya gitu loh. Itu makanya Ini aku saya kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas lu tuliskan Jangan- asli jangan- itu loh. Jangan kasihan sama saya karena saya bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya Tapi ucapkan. saya Tambahin tambahin, silakan. tambahin. Ya, ya. Kalau saya bandingkan ini belum secara seksama ya. Ya. Apa yang ditampilkan di akun X ya, Ya, Pak Twitter. Sandi. Bahwa yang kan ada di proyektor itu ketika alumni itu Itu beda. sama Enggak, cukup hitam identik. putih yang di proyektor. Bukan Berwarna, Pak. berwarna. Oh, ada, oke, Ada yang ya. di proyektor Ada, itu. ya. Berwarna, cuma seingat saya tidak ada bekas tinta-tinta di Oh, iya, pojok di kiri bawah itu perbedaannya di situ. Jadi kalau berkacamata juga, terus saya periksa juga di sebaran RGB di stempel itu juga sama-sama nggak ada. Jadi sebenarnya nggak hoax juga Bapak ini, Pak Sandi ini. Karena apa? Cukup identik. Nanti kalau memang diperkarakan, ya bisa minta bantuan saya untuk ini kan, Andi, bahwa ya sama kok gitu loh. Ya kan, jadi nggak hoax. Artinya yang ditampilkan di UGM dalam bentuk format proyektor Ya. itu significantly, saya nggak tahu persis identik, tetapi significantly identik gitu. Nah. Izin Pak Rismon. Ya. Dari saya menulis utas itu ada jarak sekitar 2 jam sebelum saya memposting ijazah itu. Kenapa ada jarak? Kan saya mempelajari dulu apa yang saya posting itu kan berkonsekuensi besar. Karena ini menyentuh Pak Jokowi kan Ya. sebagai center politik pada saat ini yang sedang dibahas. Tapi sebelum lanjut Pak, ya kejujurannya dulu. Itu kan file ya, dalam bentuk file image, Ya. Iya, JPG ya. JPG. bentuknya. JPG. Itu dari siapa sih? Kan bukan bentuk forward itu kan? Bukan bentuk Ada repost. ada waktunya nanti akan saya buka itu Bang Rismon. Tapi dari UGM. Apalagi kalau saya diminta oleh Bukan pihak dari yang UGM, berwenang, Pak. misalnya pasti saya akan buka siapa yang mengirimkan saya. Tetapi maksud saya begini, terlepas dari siapa yang memberikan saya data itu, tetapi tak seperti tadi Pak Rismon sampaikan bahwa itu pernah dipublikasi dan saya bisa buktikan bahwa apa yang saya posting itu memang itu yang dipublikasi oleh UGM. Makanya saya berhipotesis ini gini Pak. Ya file yang sama itu berasal dari orang yang sama. UGM. Misalnya yang ditampilkan di UGM dalam bentuk proyektor itu, karena saya lihat walaupun belum seksama, saya Ya. periksa, ya itu hampir identik dengan yang Identik. Bapak post di X Post di gitu loh. X. Nah, saya berhipotesis ini file ini berasal dari orang yang sama, cuma Bapak ini nggak mau expose gitu loh. Nanti kita akan buka itu dari mana sumbernya. Yang kedua, yang saya lanjutkan tadi, Mas Dian, Ya. sepanjang Anda belum memberikan nama sumbernya itu, berarti kan Anda juga berani mengambil risiko untuk, ya katakanlah orang nggak percaya jadinya dengan segala yang Iya. Anda ucapkan. Makanya ini saya ingin sampaikan, kenapa saya berani mengatakan itu asli. Kan itu sebenarnya yang harus dikejar, bukan sumbernya. Enggak, Kenapa tapi saya terlalu, berani tapi terlalu mengatakan berani asli? Mas Andi. Kalau Anda pakai tanda tanya, bagus. Jadi ini yang saya dapat dari warga. Apakah ini asli? Nah, itu bagus, tak dukung. Ini maksud saya. Iya. Kenapa saya mengatakan asli? Kan ini yang saya ingin jelaskan. Karena pihak UGM yang memiliki otoritas mengatakan itu asli atau tidak adalah UGM kan? Ya, iya. Ini yang mengatakan bahwa itu adalah asli. Kenapa nggak orangnya langsung Tahun posting, Mas? 2022 loh, Pak. Bahkan bukan hanya dalam bentuk video yang tadi. Ada termuat di media persis seperti itu dalam angle yang berbeda. Persis seperti itu. Cuman angle-nya yang berbeda. Nanti saya bisa kirim linknya. Berita itu masih ada sampai hari ini. Cuman saya ingin katakan bahwa mungkin pada saat itu momentumnya sehingga orang tidak terlalu jeli melihat bahwa
yang beredar selama ini adalah hitam putih, lalu saya yang pertama kali mengedarkan yang berwarna, Ya. sehingga saya yang dikejar akhirnya kan gitu. Satu lagi sebenarnya Mas. Ya. Tadi Mas Andi udah cerita panjang lebar, panjang. Masuk dan lain sebagainya. Ya nggak ada soal itu. Yang penting itu adalah lulusnya. Gitu. Mau dia pernah masuk, mau dia, tapi yang penting adalah yang kita kejar itu ijazahnya. Bagaimana orang bisa dapat ijazah kalau dia tidak lulus? Kadang-kadang ini debatable juga, ada yang disebut alumni itu yang pernah kuliah itu juga alumni ada, ya gitu. DO juga itu juga disebut alumni. Meskipun saya sebenarnya nggak sepakat dengan itu, kalau alumni sih ya lulus harusnya gitu. Tapi artinya sekarang masalahnya adalah kelulusan itu sah atau tidak. Tapi saya tetap pada bukti awal ya. Jadi bukti awal tuh kalau kita terima bukan dari orangnya langsung, ya, dan orangnya langsung kemudian tidak menceritakan sendiri. Ya ini tadi istilah hukumnya testimonum di auditu. Ini hanya menceritakan orang lain. Keyakinan Mas Andi ini menurut saya ya hampir sama kayak keyakinan Bu Rektor. Saya meyakini gitu. Yakin tuh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kalau eksak itu nggak yakin lah. Mas kan eksak ya gitu kan gitu. Saya dulu juga eksak ketika SMA, tapi ketika masuk kampus saya mengambil ilmu yang lain gitu. Tapi yang namanya keyakinan tuh nggak boleh. Dia harus meneliti untuk memastikan. Apalagi kalau tadi Mas, kalau kemarin Indonesia itu pakai tanda tanya, masih selamat ini, gitu loh. Karena kan mempertanyakan, saya dapat loh, jangan-jangan ini asli. Ya, gitu jangan-jangan. Ini Mas Suryo, Iya. saya tidak ingin membantah senior saya ini tentang keyakinan, tetapi saya ini orang Timur. Orang Timur itu menganut kepercayaan atas keyakinan itu atas dasar 3 hal. Pertama itu namanya ainul yakin, kedua hakul yakin, ketiga ilmu yakin. Kalau sudah terpenuhi dari ketiga ini, kita boleh meyakini sesuatu. Itu dasarnya apa, Mas? Nah, ini makanya perlu kita ketahui dasarnya yang sudah saya panjang lebar tadi jelaskan. Ya. Kenapa saya percaya Mas lihat langsung nggak fisiknya barangnya? Dan kenapa saya percaya Pak Jokowi lulus? Karena saya diceritakan orang, Lah, iya orang udah. yang saya percaya. Bukan hanya itu saja. Lalu saya melihat beberapa saksi bukti-bukti yang dilampirkan itu menguatkan keyakinan saya. Artinya saya menuntut di situ. Bukan hanya sekedar dicerita lalu saya percaya. Saya menuntut kenapa saya meyakininya. Ya, UGM kan bukan di dalam sistem kependidikan kita bukan tertinggi. Ya. Ada kementerian di atas. Kementerian sekarang namanya Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kan. Jadi UGM itu bisa salah. UGM itu bisa memanipulasi data gitu loh. Itu harus kita buka dulu, jangan ditutup peluang itu gitu loh. UGM tetap berpeluang untuk bisa memanipulasi data. Salah satunya nanti malam saya tunjukkan, yaitu satu orang dosen di 2 skripsi yang berbeda, tanda tangannya berbeda. Itu nggak bisa dijawab UGM itu. Ada saya lihat memang itu. Iya, gitu loh. Dari Bayangkan. skripsi itu. Boleh Ya. Bang, Bang Risman di sini aja dibuka dulu. Di sini. Iya ini. Menarik Apa-apa, ini. tayangnya kan juga setelah yang Nanti dikasihkan nih, ya kan? Di skripsi, ya, di skripsi yang kami foto, ya di lembar pengesahan atas nama Saminuddin Baruritou, di situ hanya ditandatangani dosen pembimbing dan semua sangat cantik putih, terus Times New Roman. Itu ada namanya dosen pembimbingnya, namanya Insinyur Hasanu Simon. Ya. Tetapi di lembar pengesahan skripsi yang lain atas nama Suharman, ya, nama dosen pembimbingnya Insinyur Hasanu Simon. Tanda tangannya very different, Beda. sangat berbeda. Jadi makanya kembali lagi Pak, UGM sudah menyatakan begini. UGM bukan kekuasaan absolut untuk menyatakan Ya, itu, harus betul. perlu diperiksa gitu loh. Betul. Karena apa? Banyak perguruan tinggi yang ditutup karena jual beli ijazah. Itu histori. Jadi jangan kita bilang UGM sudah menetapkan begini-begini. Itu perlu diperiksa. Makanya Satu otoritas lagi, lebih ya. tinggi ada. Satu gitu. lagi yang saya tambahi Mas, gitu semuanya ya. Ketika saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa datang bertemu dengan pihak UGM, ini saya nggak testimoni di audit dulu, kami sendiri, saya sendiri yang ngalami, ya. Ketemu dan mereka menyatakan di luar setelah itu, UGM sendiri dari mulut orang yang sama, itu profesor loh ya, Profesor Wening udah suara. Itu kita sudah punya buktinya. Ini saya tunjukkan, bahkan di salah satu media disebutkan dia menunjukkan ini. Saya nyatakan sekarang bohong, ya. Tidak ada satupun yang ditunjukkan di ruangan 109 itu selain hanya lembar buku skripsi. Itu pun kita kejar selama 1 jam, baru terakhir dikasih dengan waktu yang mepet dan terakhir juga ketika Dr. Rismon mengejar ini mana yang ada lembar pengesahannya. Datanglah
satu lagi ngasih itu Oh, yang salah namanya satu ya, Saminuddin Baruwi itu. Dan disitulah nampak banget sebenarnya kekarut-marutan yang ada di tempatnya Saminuddin Baruwi itu juga banyak sekali kosongnya, dan sayangnya memang kata-kata tesis itu memang baru kita sadari gitu loh setelah kita keluar dari ruangan itu. Wah, kalau itu terjadi di ruangan itu geger waktu itu gitu loh. Karena kami merasa ditipu gitu loh. Kami merasa ditipu Iya, dengan bayangkan loh, UGM sangat ketat Pak dalam hal apalagi lembar pengesahan skripsi. Itu dosen itu terus apa itu. Jadi begini Pak, ya. Jadi kalau jangan ditutup peluang bahwa UGM bisa memanipulasi data. Yes. Tidak bisa. Itu tetap dibuka peluang itu. Ya, dengan berbagai macam bukti dan pertanyaan kami tentang munculnya teknologi Times New Roman yang belum ada 1985 itu juga nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah karena Saya apa? rasa, Kalau Bang Lismon, saya rasa yang paling berhak menjawab ini kan pihak UGM. iya nggak Ya, di untuk pertemuan membuka tanggal diri. Pak pertemuan tanggal 15 April itu clear dah. UGM mengatakan tidak punya ijazahnya. Ya, Dalam memang arti tidak kan punya begini, lah gini ijazah. Pak, dalam arti kan bahkan versi digital pun mereka nggak punya kan. Sekarang kok Harusnya muncul. kopi salinannya ada ya di universitas ya. Ada harusnya. Sekarang pada saat konferensi pers yang teman-temannya datang itu di UGM atau enggak itu saat? Itu di UGM. Ya. Itu di proyektor kan ada. Hmm. Itu kan proyektor miliknya UGM berarti. Kok ada itu file digitalnya? Saya juga tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Ya. Tetapi kan begini maksud saya, kalau dikatakan UGM tidak punya, memang tidak punya. UGM yang dikasihkan mahasiswanya ketika Oke, lulus. ini Itu kopi pertama. salinannya biasanya Yang kedua, punya. kopi salinan UGM masih ada kok. Silakan aja Bapak buka. Di begini kan data itu. Nggak apa-apa. Sebelum Pak ini saya Lismon pegang. dan Ini saya Pak pegang Roy kata-kata Mas Andi di diskursusnya itu saya pegang. Tentang UGM tidak punya. Kalau dikelak kemudian hari, tadi Mas bilang gitu kan, UGM nggak punya ya. Ya memang UGM tidak punya. Oke, Bagaimana? Oke, satu. Bagaimana UGM punya ijazah asli Oke, seseorang oke, mahasiswa nggak apa-apa. gitu? Satu. saya. Kalau nanti dikelak kemudian hari, Mas, Anda mungkin keberatan menyampaikan di sini. Tapi nanti dikelak kemudian hari, Mas menyampaikan ternyata saya dapat itu bukan dari Jokowi, itu saya pegang satu itu, sudah Siap, saya catat. betul. Oke. Tapi dari orang. Ternyata orang itu adalah orang UGM. Nah, ini udah kontradiktif katanya kalau UGM nggak punya, ternyata itu dari orang UGM. Saya Loh, ingin gimana? luruskan. Saya ingin Mungkin luruskan UGM-nya ini. bukan birokratnya UGM maksudnya. Begini, saya ingin luruskan ini. Tadi di belakang bilangnya UGM. Di Enggak, UGM-nya gini Mas, supaya netral. Mas Ihsan yang tanya. UGM-nya tuh kawan-kawan di Nah, UGM atau apakah otoritas oknum, Universitas Gajah Mada? Birokratnya UGM. Bukan. Tadi di belakang saya sudah sempat bahas. Heeh. Tadi juga di sini saya sudah sampaikan. Data yang saya posting Iya. tanggal 1 April itu pernah dipakai atau digunakan oleh UGM waktu ada penyelenggaraan acara bersama wisuda Ya, Pak tahun Jokowi tahun 80-an itu. 2022 itu persis sama dengan yang saya upload. Kan itu dulu tesis pertamanya. Iya Pak, saya tanya file image-nya itu sumbernya dari mana? Nah, ini nanti akan memudahkan Atau juga untuk perlu menjawab. kami Iya, tambah? tanpa menyebut nama, kita akan berpikir ke sana. Yang kedua, pada saya lupa tanggalnya kemarin, Pak Jokowi membuka ruang kepada teman-teman media untuk memperlihatkan ijazah itu kan, SD, SMP, SMA sampai ijazah Ya. kuliah. Hanya Tanpa dilihat boleh saja. difoto, tanpa boleh Tanpa difoto. boleh dipoto. Nah. Begitu wartawan itu keluar, saya terkejut juga baca judulnya media itu. Kalau tidak salah Tribun Solo. Judulnya mengatakan ijazah Pak Jokowi. Saya kalimatnya sama atau persis saya nggak tahu. Nanti kita buka sama dengan yang diupload Dian Sandi katanya. Ya gini Mas, itu kesaksian atau testimoni seseorang itu menjebak semuanya. Ini memang orang ini sukanya mengadu domba tuh. Makanya dalam animasi itu namanya Junius Wedus ya. Junius Wedus tuh lahirnya Juni dan Wedus gitu. Wedus tuh ya suka mengadu domba gitu. Jadi artinya gini, ya wartawan tuh dipakai Mas. Harusnya kalau wartawan marah loh. Wartawan dipakai, ditumpangi untuk menceritakan kepada masyarakat, mengadu domba antara wartawan dan masyarakat. Jadi yang menghasut itu siapa sebenarnya? Clear kan gitu. Kecuali wartawan tuh ada ahli forensik gitu. Apakah itu Dr. Simon? Apakah itu nama yang sempat disebut-sebut akan tampil tapi mundur? Ya gitu, Abimanyu gitu ya misalnya ya gitu. Nah itu memastikan dan dia bawa peralatan seperti yang saya bawa ke UGM itu tampaknya sederhana Mas. Tapi itu peralatan yang saya bawa tuh standar untuk identifikasi gitu. Atau Kamera ini, yang jangan-jangan filenya dari ketum PSI bukan? Iya Saya katakan di anak sini, itu. saya Anaknya. katakan di sini bahwa Bukan. apapun yang saya lakukan ini
yang dari tanggal 1 April sampai ini itu tanpa diketahui oleh ketua umum Masalahnya Iya. Mas, setelah kita pelajari itu banyak kali masalah, elanya juga compang-camping, Fotonya hasil, juga. hasil editan, terus fotonya juga lebih match ke Dumatno Budi Utomo, terus sebaran RGB-nya itu stempel tidak menimpa dari jas gitu. Jadi banyak sekali aspek yang menandakan itu palsu. Saya tidak ingin mendebat itu karena itu adalah keilmuan yang tentu Pak Rismon sangat expert di sana. Enggak, Saya tidak jangan-jangan ingin ini dari masuk di situ. Ketua PSI bukan? Bukan, saya tidak ingin mendebat itu. Itu keilmuan, kita menghormati setiap ilmu yang dimiliki oleh Nggak apa-apa, Sosna Mas. ini. Nggak. Saya tidak ingin masuk ke Ya, dalam jangan. persoalan itu. Kalau mendebat Kalah nanti, kita. nanti habis nanti kayak si Pong-Pong siapa itu udah malah diketawain. Vicky. Nah, itu malah diketawain itu.